Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Nur Alfianti, saya dari kelas H3 Manajemen. Langsung saja di sini saya akan menjawab soal-soal operasi bilangan berpangkat. Nah, di sini saya sudah menuliskan satu buah contoh soal yang akan kita jawab. Oke, langsung saja kita jawab untuk soal yang ini. Itu adalah 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 4 pangkat 2 per 12 pangkat 2. Nah, bilangan-bilangan pokoknya ini ada 2, 3, 4, dan 12. Ubah menjadi bilangan-bilangan kecil, lebih sederhana dan mengandung bilangan prima. Nah, di sini 2 itu sudah yang paling kecil sih. Jadi, tulis lagi 2 pangkat 5. 3 juga sama, 3 itu adalah bilangan yang paling kecil, yaitu 3 pangkat 5. Dan untuk 4, jika kalian ingat pohon faktor atau kalian bisa menjabarkan 4 itu diperoleh dari apa? Nah, 4 ini adalah 2 pangkat 2. Jadi bilangan yang paling kecil ini adalah 2 kali 2, jadi 4. 4-nya ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 nih. Pangkat 2 milik 4 ini kita tulis lagi 2 per 12 juga sama. Nih, harus kita ubah jadi 12-nya itu kita ubah menjadi 2 dikali 3 pangkat 2. Pangkat 2-nya ini masih ada, jadi kita tulis lagi pangkat 2-nya. Ini soalnya sudah berubah seperti ini. Lanjut kita jabarkan lagi. Oke. 2 pangkat 5 kita tulis lagi. Selesaikan yang lainnya dulu, dikali 3 pangkat 5 kita tulis lagi. Nah, 2 pangkat 2 yang dipangkatkan, 2 lagi aturan pangkatnya ya. Jadi kalau pangkat yang dipangkatkan, pangkatnya itu tinggal dikali. Jadi 2 dikali 2 itu jadi pangkat dikali pangkat 2 pangkat 4. Yang di bawah juga sama, yaitu pangkat yang dipangkatkan. Hasilnya adalah dikali jadi 2 pangkat 4 dikali 3-nya ini adalah 3 pangkat 2. Oke, lanjut kita sederhanakan. Di sini 2 pangkat 5, di sini sama-sama 2 nih. Nah, yang 2 sama-sama 2 ini kita hitung. Bilangan pokoknya sama nih, 2. Pangkatnya itu tinggal dijumlahkan saja. Di 2 pangkat 9, di 3-nya sendirian ya, 3 pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini masih belum sederhana, masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita kurang nih, 2 pangkat 5 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, jawabannya berarti sampai di sini karena soalnya juga minta disederhanakan. Nama saya Sally Fitriani dari kelas H3 dengan nomor NIM 1121133.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Zaribanon dari kelas H3 Manajemen 2021. Teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4 Matematika Bisnis, dan saya akan membahas sedikit tentang logaritma. Teman-teman, definisi logaritma itu adalah suatu operasi inverse atau kebalikan dari perpangkatan. Nah, teman-teman, di sini ada soal hasil kali semua nilai X yang memenuhi persamaan log 64 akar 24 dari 2 pangkat X kuadrat min 40X sama dengan 0. Gimana sih cara nyelesainnya? Nah, pertama-tama kita ubah dulu si nolnya itu menjadi log 1. Kenapa begitu? Karena 0 sama dengan log 1, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku udah tulis lagi soalnya ya, karena nggak akan muat. Nah, setelah itu kita tarik log 64 akar 24 dari 2x kuadrat min 40x sama dengan log 1. Karena kan log itu sama dengan 0. Setelah itu, teman-teman, di sisi kanan dan di sisi kirinya sama-sama log kan. Jadi kita hapus lognya menjadi 64 kali akar 24 dari 2x kuadrat min 40x sama dengan 1. Nah, jika sudah begini, kita pindah ruaskan. Karena si 64 ini kan kali, jadi pindah ruaskan menjadi akar 24 dari 2x kuadrat min 40x ini menjadi 1/64. Paham ya, teman-teman? Setelah itu kan 1/6 itu hasilnya 2 pangkat min 6. Kenapa 2 pangkat min 6? Karena jika hasilnya per itu, maka kalau dipangkatkan akan ditambahkan negatif. Teman-teman bisa lihat ya, nilai dari sisi kanan dan sisi kirinya sama-sama nilainya 2. Karena setelah itu kita coret dan hasilnya menjadi x kuadrat min 40x per 24 sama dengan negatif 6. X kuadrat min 40x sama dengan negatif 144. Kenapa hasilnya 144? Karena si 24 itu dikalikan dengan negatif 6. Gitu, teman-teman. Dan setelah itu x kuadrat min 40x dan 144 ini pindah ruas menjadi plus 144 sama dengan 0. Teman-teman, dikarenakan soalnya hasil kali semua nilai X, maka kita ambil rumusnya dari X1 dikali X2 sama dengan C per A. Maka hasilnya adalah 144 per 1 dan hasilnya 144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fatona. Saya dari kelompok 4 dan akan menjelaskan tentang deret hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang deret hitung. Deret hitung sendiri adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang beruntun. Contohnya, jika ada sebuah deret hitung yaitu 7, 12, 17, dan 22, maka pembedanya adalah 5. Yang pertama, ada suku ke n atau besaran nilai suku tertentu dari sebuah deret hitung. Dapat dihitung melalui rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Keterangannya adalah A sama dengan suku pertama, B sama dengan pembeda, dan N sama dengan banyaknya suku. Yang kedua, ada jumlah n suku atau jumlah deret hitung sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai semua sukunya. Dapat dihitung melalui rumus Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Contoh, dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 150 dan beda antar suku-sukunya 20, maka hitunglah U10 dan S10. Diketahui A atau suku pertama sama dengan 150 dan B atau pembeda sama dengan 20. Ditanyakan U10 dan S10. Kita selesaikan. Untuk U10 sama dengan 150 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 20
sama dengan 150 ditambah 9 dikali 20. Maka 150 ditambah 180 hasilnya 330. Untuk Sn atau S10 sama dengan 10 per 2 dikali 150 ditambah ini 330. Maka 5 dikali 480 sama dengan 2400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rina Irianti dengan nomor pokok mahasiswa 112111090. Saya dari kelas H3. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Adapun rumus deret ukur sebagai berikut: UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dengan keterangan UN adalah suku ke N, R adalah rasio pengganda, A adalah suku pertama, dan N adalah banyaknya suku. Jadi suku ke N sama dengan suku pertama dikali rasio pengganda pangkat banyaknya suku. Kita kembali ke contoh soal. Contoh soal di sini saya memberikan satu contoh soal pada sebuah deret ukur yang diketahui bahwa suku pertamanya adalah 16 dan rasionya adalah 2. Berapa suku ke 8 deret tersebut? Yang ditanyakan adalah UN. Diketahui bahwa A adalah suku pertama, itu 16, R-nya rasio adalah 2, dan N-nya banyaknya suku ada 8. Ditanyakan U8 suku ke 8. Jawabannya suku ke N sama dengan suku pertama dikali R dikurang pangkat N kurang 1. U ke 8 sama dengan 16 dikali 2 pangkat 8 kurang 1. U8 sama dengan 16 dikali 128, hasil dari 2 pangkat 7, dan U8 nya adalah 2048.